Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di sini nama saya Muhammad Al-Hafiz, NIM 0104224234. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari UTS, yaitu matkul hadis tematik yang berjudul hadis maudhu'i. Hadis maudhu'i ialah, pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dalam masalah tertentu. Hadis maudhu'i menurut beberapa para hadis. Yang pertama, menurut Arifuddin Ahmad, maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik mengikuti aspek ontologinya maupun aspek epistemologinya dan aksiologinya, atau salah satu substansi dari salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Dan yang kedua ada Mustafa Muslim. Menurut Mustafa Muslim ialah maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i ialah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Ciri-ciri metode maudhu'i: yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga ialah memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Adapun unsur-unsur metode maudhu'i, yang pertama menentukan topik atau judul yang akan dikaji, dan yang kedua mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Berikutnya ialah langkah-langkah pengkajian hadis. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna. Yang ketiga, melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang keempat, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya. Yang kelima, melakukan kegiatan dengan melengkapi seluruh sanad. Yang keenam, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan. Yang ketujuh ialah melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang kedelapan, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kesembilan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesepuluh, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesebelas, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep, menarik kesimpulan dengan pemikiran ilmiah. Dan adapun kelebihan hadis maudhu'i ialah, sebagian dimaklumi, hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Dengan melibatkan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau dari sejumlah hadis, membuat pemahaman menjadi utuh. Dan adapun kekurangan hadis maudhu'i ialah
Memenggal hadis maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam suatu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Saya akhiri tugas UTS saya atau presentasi saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.